silakan bangkit berdiri semuanya. Kami itu terbiasa dilatih secara militer. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu harus ketat. Kita bukan mau dibentuk Tuhan seperti ondel-ondel. Kenapa banyak orang yang di luar sana lebih memilih jadi angkatan daripada yang lainnya? Kenapa? 1, seplain. 2, apa? Kuat. Yang 3, gagah. Yang keempat, perkasa. Dan terakhir banyak uang. Betul kan? Jadi kenapa orang milih ke situ sampai beribu-ribu uang mereka berikan berjuta-juta ya supaya mereka masuk ya kan? Nah, dalam Tuhan kita harus lebih dari situ. Amin. Semangat! Anak muda! Jadi di dalam rumah Tuhan kita harus ketat. Bilang, harus ketat. Para pemimpin jangan takut. Kita membawa mereka kepada jalan yang benar. Jadi jangan takut, Tuhan berserta kita. Amin. Jadi setiap yang kita lakukan itu punya aturan. Katakan aturan. Tapi tanpa paksaan. Bilang sama kiri kanan, tanpa paksaan. Dengan rela hati. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita orang-orang yang berharga, amin. Orang yang dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan dicari banyak orang. Amin. Karena ada ayat katakan, seluruh makhluk akan menanti-nantikan anak Allah dinyatakan. Siapa anak Allah di sini? Ada yang nggak yakin anak Allah? Artinya kamu dinantikan. Gimana kalau kamu ondel-ondel dinantikan orang? Lemas. Makanya tadi pemimpin pujian katakan sampai berjingkrak. Bayangkan Daud dulu udah melewati masa itu, dia harus bergerak, sampailah menembus dimensi surgawi. Makanya kita lihat orang-orang yang sudah pertama kali melakukannya dan kita ikuti, amin. Nah, jadi dalam rumah Tuhan kita harus ada pola yang sama, amin. Mana suaranya, amin. Jangan biasakan duduk diam. Ya, kita terbiasa ya. Jadi semua yang gambangan kok terkejut-kejut nggak apa-apa. Karena awal-awalnya itu ya. Tapi saya rasa sama saja. Pasti orang bro ini dua-dua ya. Luar biasa saya lihat sudah pasti membangun. Tambah di sini tambah kuat lagi, amin. Haleluya. Anak muda. Dengan di sini kita dengan berteriak, dengan kita mengeluarkan seluruh kekuatan kita akan ada perubahan. Akan ada perubahan, amin. Perubahan itu tidak akan mungkin kita pikirkan mungkin, tapi Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Para pemimpin sepakat ya, kita militer ya. Ada yang salah, langsung luruskan. Tapi dengan kasih. Karena kasih itu adalah Allah. Allah itu kasih. Kita meluruskan dia karena kita mengasihinya. Kita nggak mau dia diterkam oleh iblis dengan kesalahannya, tapi kita mau tarik balik, kami tarik dia gitu. Dengan cara terawang semua kesalahannya. Itulah cara kita menariknya. Jangan biarkan dia dengan apa? Mungkin perasaan, kasihan nanti perasaan yang nggak ada dibawa ke surga perasaan. Roh kita yang ke surga, amin. Jadi tarik dia. Ketika dia berdosa, tarik terus. Jangan pernah lepaskan, amin. Haleluya. 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 Kita tahu rumah ini adalah rumah di mana Tuhan hadir, amin. Oleh sebab itu tidak akan pernah ada yang biasa-biasa. Kalau Bapak bilang nanti kuat, akhirnya kuat. Siapa orang-orang kuat pada akhir hidupnya? Ada yang pertama contoh Yesus. Ada banyak lagi tokoh-tokoh pahlawan iman, amin. Biasakan berdiri ya, tegap, jangan oleng-oleng, tegap. Tegap, kamu harus dilatih hari ini ya, minimal setengah jam, 1 jam nggak apa-apa lah. Yang penting pola kita sama, amin. Haleluya. Ya harus begitu ya, rantau perapat, jangan gara-gara temannya oleng-oleng, oleng-oleng lagi ya. Haleluya. Pegang semua senjatanya, kita sebentar saja tapi
bentar tapi bisa merembas ke semuanya. Amin. Nah, kalau kata Bapak kuat itu orang-orang yang dalam rumah Tuhan. Amin. Siapa orang-orang dalam rumah Tuhan? Kita orang-orang dalam rumah Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau capai tujuan tanpa rintangan. Artinya apa? Rintangan itu bukan sesuatu enak-enak aja hidup kita. Bukan. Kita, kata Bapak tadi apa? Kita menjadi orang tanpa masalah. Banyak masalah, tapi kita tanpa masalah. Haleluya. Haleluya. Nah, coba dilihat lanjut Kak. Nah ya, siap semua ya yang mencatat, silakan berdiri mencatatnya. Jangan pala harus seperti di sekolah ya. Kita ini pelatihannya beberapa saat tapi menangnya jauh ke depan. Nah, jadi rintangan yang sering kita alami itu adalah salah satu tipuan daripada si iblis untuk menggagalkan perjalanan kita. Ya, rintangan adalah hambatan untuk menyakitkan tumit kaki kita agar kita gagal berjalan. Jadi tumit kaki, tapi ingat hanya tumit kaki kita yang akan diambil si iblis. Karena apa? Karena ya dia tidak punya kuasa untuk apa? Menjatuhkan semua apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi dengan tumit kita yang luka, kita akan makin berat. Makin berat. Makin berat, itulah tipuannya. Ada dua tipuannya yang membuat kita jatuh, yang membuat kita berat, yang membuat kita lambat, yang membuat kita banyak kali mikir-mikir yang gak jelas. Yang pertama ada yang namanya beban, yang kedua ada namanya dosa. Beban apa? Segala pikiran atau keyakinan atau karakter yang salah dan negatif. Ini beban. Ya, segala sesuatu pikiran yang negatif. Contoh. Ya, sambil mencatat, sambil mendengar. Ya, gak usah pala semua dicatat ya kan? Ya, yang kau diilhamkan Tuhan darimu saja ya. Jadi ada yang pertama pikiran yang salah. Pikiran yang salah itu yang didasarkan oleh aku, keegoanku, apa yang kupikirkan. Tapi bukan berdasarkan firman. Pikiran yang salah ini yang membuat kita jauh dari yang namanya tujuan. Di rumah Tuhan ini ya, ketika misalnya ada pemimpin mengatakan, "Hai kau, kenapa kamu begini? Kenapa kamu masih pacaran?" Karena apa? Karena pikiran konsep pemuda sekarang nggak pacaran nggak keren. Nah itulah beban. Jelas saya bilang ya, anak muda sekarang ya dengan menggandeng pasangannya di depan semua orang itu seperti martabat yang tinggi dinaikkan. Padahal dia nggak tahu di dalam semuanya itu iblis sedang bermain untuk menggagalkan. Nah, pikiran yang salah itulah yang membuat kita apa? Kita nggak cepat capai tujuan. Sehingga apa? Sehingga kita udahlah di gereja ini nggak dibilang nggak bolehin kami pacaran. Udahlah aku keluar aja dari gereja ini. Salah. Itulah pikiran yang salah. Firman Tuhan apa bilang? Hai engkau, dibilang Tuhan sama si Adam waktu apa dia buat dosa. Hai Adam, di mana engkau? Artinya Tuhan mencari. Tuhan tetap menyayangi orang yang berdosa. Tuhan inisiatif mendatangi. Si Adam udah salah, tapi dicari Tuhan. Di Taman Eden dia bersembunyi ya kan? Tapi Tuhan bilang, Adam di mana? Kecek-keceknya Tuhan nggak tahu. Padahal kan dia tahu kan, dia yang membuat taman itu kan. Tapi dengan mungkin supaya nggak malu si Adam ini, nggak lari dia pontang-panting, kupanggil Tong katanya. Adam, di mana kau? Kenapa kau bersembunyi? Sama seperti kita, mungkin Ibu Resti akan nanya nanti, Grace, kenapa kau bersembunyi? Nah, karena apa? Karena pikiran yang salah. Jadi jangan punya pikiran yang salah. Satukan pikiranmu dengan apa yang firman datang melalui hidupmu. Amin. Haleluya. Jadi apa yang kau rasa itu menempel di pikiranmu itu selama-lama ini, kau harus buang. Kalau kau nggak yakin, kau tanyakan. Bang Alpian, apa sih? Kenapa begini? Why? Kenapa? Aku kan keren, kan dia kan masih SMA. Kenapa rupanya harus? Tanyakan. Karena dengan begitu kita akan melangkah dengan pasti. Amin. Jangan menggunakan pikiran yang salah. Firman bilang begini, kenapa rupanya? Kok dia pahit kali? Kenapa? Ini kan masih muda. Masa muda kan masa yang enak. Masanya para remaja. Kakak ini, Miss ini
abang ini macam nggak pernah muda katanya. Abang dulu pun muda enggaknya? Kudus-kudus sekali katanya pula ya kan, menghakimi dia kan. Masa kami nggak bisa katanya. Karena pemikiran yang salah itu nggak akan bisa kita jawab sendiri. Harus butuh orang. Apalagi mentor, amin. Sehingga kita jalannya lurus. Pasti mentornya katakan, iya dulu aku salah karena nggak ada yang ngajarin, sempat ada nggak ketemu kita katanya. Udah di mana aku, udah di luar negeri kurus aku kata. Saya sering begitu, saya bilang ya, mungkin kalau kayak gitu Miss dulu ada yang mentoring, nggak ku kenal lagi kau siapa, aku bilang. Amin. Tapi ingat ya, Tuhan menemukan kita. Tuhan yang memilih kita. Haleluya. Beban itu pikiran yang salah. Bilang dulu, beban adalah pikiran yang salah. Beban adalah pikiran yang salah. Jadi pikiranmu itu jangan kau pendam-pendam semata-mata hanya untuk apa, dirimu sendiri, enggak. Kau harus ya buang dan ganti dengan pikiran yang baru. Yang kedua, dosa, pelanggaran. Orang-orang yang berdosa datanglah kepada Tuhan. Karena ya Tuhan sendiri yang akan terus membawa kita menjadi orang-orang yang suci. Haleluya. Jadi kalau kau berdosa, baru melakukan dosa, jangan malah meninggalkan Tuhan. Ketika kamu tahu kau berdosa, harusnya kau lebih sungguh datang kepada Tuhan. Bukan salah langkah. Amin. Jangan seperti Adam. Berdosa dia sembunyi. Padahal Tuhan terus cari. Makanya firman Tuhan berkata, Allah sangat mengasihi orang-orang yang berbuat dosa. Bukan artinya kita harus berdosa, enggak. Artinya tangannya tetap terbuka bagi orang yang berdosa. Tapi ya, ketika kita sudah diselamatkan, sudah dibersihkan dari dosa, kita harus jangan gampangan. Haleluya. Jangan gampangan. Jangan seperti orang yang dibodoh-bodohin, terus dibodoh-bodohin. Artinya masuk dosa, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Gampangan. Ketika kau tahu Tuhan mengasihimu dan mengampuni dosamu, langsung katakan, Tuhan gak aku lakukan lagi itu. Haleluya. Tapi ketika kau terus tahu, ketika kau jatuh dalam dosa, kau jangan jadi menjauh dari Tuhan. Malah kau makin cepat langkahnya. Tuhan, tunda berdosa aku, mulailah berdoa, mulai berpuasa, lakukan segala sesuatu agar apa? Agar kau tidak melakukan dosa yang semakin besar. Haleluya. 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 Yang di belakang, haleluya. Lakukan dengan semangat, amin. Kita tahu kita masih di bumi, masih banyak hal yang merintangi kita, ya kan? Tapi ketika kita sadar, katakan sadar, maka kita tahu melangkah sampai tujuan. Amin. Jadi beban tadi, pikiran yang salah, ada jalan keluarnya. Dosa ada jalan keluarnya. Jadi kita bukan orang yang gampangan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah takut dengan iblis. Iblis hanya akan terus membuatmu pengkak-pengkak, tapi dia tidak akan pernah menghentikan kau capai tujuan. Karena hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah takut dengan iblis. Itunya maka saya katakan, ketika kau berdosa, datang terus semakin sungguh-sungguh. Para pemimpin ketika lihat adik-adik kita berdosa, mulai ambil tindakan yang menerobos, doa dalam roh, tarik di dalam roh. Jangan biarkan dia di luar sendirian, karena banyak hal yang terjadi di luar. Amin. Haleluya. Lanjut. Nah, itulah rintangan yang terjadi di kalangan para anak muda. Ya, ada beban, pikiran yang salah, satu lagi ada dosa. Yang dua ini ya, yang membuat kita merasa mengikuti Tuhan ini sangat berat, susah. Padahal ya, orang-orang kalau Bapak selalu katakan selalu luar biasa mengikuti Tuhan ini. Harusnya kita juga begitu, amin. Mengikut Tuhan ini, amin, luar biasa. Harus manis. Coba bilang manis, kiri kanannya. Manis.
semuanya. Waktu pun kita menangis, tetap ada senyuman, damai sejahtera. Di dalam teguran tetap ada manis-manisnya. Haleluya. Kita lihat dulu dari mana ini? Bawa tadi Roma 12 ayat 1 ya, yang menjadi hal yang perlu kalian paham. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada di sini kita mempunyai banyak banyak saksi yang bisa melihat pertumbuhan kita. Makanya anak Tuhan ini selalu disorot. Ketika kau sudah ada di rumah Tuhan, kau akan disorot. Mulai dari hal yang baik dan yang jahat, kau akan dilihat. Makanya ketika anak Tuhan itu, kata Bapak sering, dia terkenal. Karena apa? Karena yang membentuk dia Tuhan sendiri. Jadi banyak saksi akan melihat bagaimana kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu ya, jangan pernah buat dirimu gampangan. Jika ada orang melihat ya, ada orang yang beriman kurang teguh, imannya banyak, imannya setengah, melihat dirimu, kau tuh kan nggak tahu kok kan cara berini katanya. Ya wajar saja. Jangan langsung aku udah melayani aku, udah habis ku buat semua, ditegur lagi aku. No, itu bukan level kita. Bilang dulu, tidak levelku. Karena di sini lihat, banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi apa? Saksi hidup yang akan melihat dulunya kita begini sampai kita pada tujuan. Jadi saksi itu yang akan membuat kita ya mulai tersadar akan langkah kita. Jadi orang-orang dalam Tuhan akan terkenal, diamat-amati. Jadi kalau ada orang mengamatimu dan mengoreksimu, jangan langsung kau pakai perasaan. Lakukan semua perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Karena banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan banyak. Saksi apa? Saksi melihat. Ku tengoklah kau ya. Mikael, ku lihatlah kau. Bertuan-tuan kau. Ku lihatlah kayak mana kau nanti lu sesema katanya. Jangan langsung ngeri kali yang hidup bersama Tuhan ini. Hei, kita harus bilang sama saksi-saksi itu, aku punya masa depan. Aku pasti berhasil. Haleluya. Jadi itu tidak akan membuat kita membuat kita bimbang. Jadi ada orang berdoanya kau terus katanya. Padahal nggak salah ya berdoa ya kan. berdoa kau terus katanya. Iya, biarkan aja. Karena banyak saksi memang mengamati kita. Untuk itu teruslah berkelakuan yang benar berdasarkan firman. Kalau salah langsung perbaiki. Tanpa harus baper. Apa baper? Bagus. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan. Haleluya. Menanggalkan itu bisa. Kita yang bisa melakukannya, bukan orang lain. Pemimpin itu hanya akan terus menarik kita, tapi yang bisa melangkah kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi langkahkan, tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya, lepaskan semuanya itu. Amin. Baru katanya di sini berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang wajib bagi orang-orang yang percaya. Ada perlombaan. Kata ada perlombaan. Kalau sudah ada perlombaan, ada hadiah nggak? Ada hadiah. Makanya di dalam firman Tuhan itu semua jelas. Jadi jangan mikirin yang sono. Mikirin masih muda, mikirin mau kawin aja, pacaran terus, tahap jelas ya kan? Ya kan? Orang yang mau pacaran kan mau cepat-cepat kawin ya kan? Belum lagi mau jadi apa-apa, belum.
Jangan mikirnya yang itu terus. Pikirkan bagaimana kau menjadi orang yang begini, orang-orang yang bisa apa? Bisa menjadi sesuatu yang bisa disaksikan banyak orang hidupmu itu benar mengikuti Tuhan. Haleluya. 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 Ada perlombaan yang wajib. Ini yang mau kita menangkan. Apa itu? Ayo kita lihat sama-sama. Terus di bawah deh. Oke, ada perlombaan wajib kita. Yang pertama, menghidupi setiap firman dan perintah Allah dalam setiap musim hidup kita masing-masing. Jadi ini perlombaan yang mau kita menangkan. Menghidupi firman. Firman itu bukan hanya ya berasal mungkin kalau bapak kita. Terus kita nggak percaya firman yang disampaikan apa? Sampaikan yang orang yang diutusnya. Ada misalnya Pak Alpian, ada Resti, terus ada Miss Catherine. Nggak percaya, pertanyaan sama Bapak aja. Kalau begitu nggak akan pernah terjadi perubahan. Tidak ada yang bisa terbangun. Ada juga Pak Tampu Bolon ya di Padang Halaban. Nah ingat, karena orang yang dipercayakan, Bapak sudah percayakan masing-masing orang kuatnya untuk kita bisa menjadi orang yang kuat. Untuk itu percaya. Katakan percaya. Percaya. Tidak akan pernah terjadi apa-apa jika tidak ada kepercayaan. Haleluya. Hari ini pun kalau kita tidak saling percaya, kita hanya bilang, oh Padoko ini Masudena. Ya, tapi kita harus katakan, aku percaya makanya aku hadir di sini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya makanya kita hadir di sini. Amin. Nah, jadi perlombaan kita adalah menghidupi setiap firman. Itu saja yang mau kita lomba, berlomba. Makanya banyak sekali slogan di Rantau Prapat kita bilang, berlombalah kau hidup benar. Kalau kau lihat orangmu jatuh, jangan lihat itu, berlomba yang benar. Makanya kami ya beberapa waktu orang-orang youth Rantau Prapat berlomba cepat datang. Nggak disuruh cepat datang, malah kami sibukin cepatan didatangnya gitu. Berlomba. Jangan di situ 1 menit baru datang dia kan. Nah itu nggak berlomba namanya. Haleluya. Jadi ketika kita menghidupi firman, kita berlomba. Jadi atmosfer dalam Youth IRC Padang Halaman Gambangan itu berlomba menghidupi firman. Jadi kalau ada yang masih lemah, jangan kau sok menghakimi. Tetap terus kerjakan firman itu. Benar kau, karena dengan begitu temanmu akan dibawa Tuhan. Gak usah pelaku apa-apai, kau anju-anju, gak perlu. Yang perlu kau terus fokus sama Tuhan. Tunjukkan firman itu harus kuhidupi. Makanya kami tidak pernah ya terfokus dengan masalah. Masalah itu semuanya saya yang megang. Artinya yang youth ini apapun kelakuan mereka, saya ambil alih. Nggak usah mereka mengurusin semuanya. Mereka hanya fokus saja. Fokus. Apa yang perlu kau perbaiki dirimu? Fokus. Kerjakan semua, kerjakan ya. Itu bagian pemimpin. Kita pun para pemimpin, ayo kita kuat. Haleluya. Karena firman beserta kita. Haleluya. Karena generasi ini berharga di mata Tuhan. Gak bisa kita biarkan. Ya. Jadi yang pertama, hidupi setiap firman, fokus ya. Yang kedua adalah roh, tubuh, jiwa kita harus terpelihara sempurna. Itu gak Bapak bilang tadi, itulah kuat tadi. Rohnya tadi, bangun manusia rohnya. Yang belum dapat bahasa roh, kayak mana kita mau dapat bahasa roh? Kita pun gak pernah berdoa, kita pun datang ibadah terlambat, kita ibadah gak persiapkan diri, asal datang, duduk dia, pulang. Nah itu ndak ada akan terjadi apa-apa. Ya, jadi jiwa, roh, tubuh, roh itu harus dilatih. Bilang dilatih. Roh itu penurut katanya. Harusnya kita latih, amin. Mari kita latih. Mulai dengan tadi nih merespon, amin, yes, haleluya. Itu adalah melatih roh. Memberi makan roh. Coba katakan, memberi makan roh.
Ya, jadi respon kita, mulut kita teriak-teriak ini bukan sia-sia. Ini kita sedang menebus dimensi roh. Haleluya. Jadi apapun yang kita lontarkan dari mulut kita itu tandanya kita beri perperangan bagi si iblis. Karena diri kita mungkin nggak sanggup, kita mungkin menghadapi ya situasi tubuh kita ini yang penuh dengan banyak kurangnya. Kita bersatu hati di sini, makanya di sini sekuat-kuatnya, sesemangat-semangatnya lakukan. Karena waktu beginilah kayaknya kelihatan gampang. Di rumah nanti, oh udah berat kali tantangannya kan. Makanya di sini lakukan yang maksimal, amin. Haleluya. Roh, tubuh, jiwa terpelihara. Roh kita latih dari hal-hal kecil. Ibadahmu perbaiki. Ketika ibadah, buka dulu semua firman Tuhan itu. Jangan kau capek-capek ngantuk-ngantuk ibadah, itu pola yang salah. Persiapkan semuanya sebelum ibadah. Buat hatimu menjadi haus dan lapar. Dengan cara apa tadi? Buka catatan kembali, mulai ulangi, baca Alkitab atau berdoa sebelumnya. Makanya sebelum ibadah rentangnya paling dikit minimal 1 jam. Bersiap-siap. Makanya kita tidak akan pernah terlambat. Orang-orang yang terlambat itu gimana mau bahasa roh, gimana mau mengalami roh. Dia pun sembarangan, karena Allah itu bukan Tuhan yang sembarangan, amin. Kita harus latih, amin. Haleluya. Jiwa kita juga, jiwa ini adalah jiwa yang paling sensitif. Jangan mudah terbawa perasaan. Ya, jangan mudah. Kita harus tahu, oh ini nggak perlu dirasakan, ngapain? Ya kan? Ini harus nggak usah dirasakan. Karena ketika perasaan itu kau gunakan, kau akan terbiasa mengkondisikan jiwamu penuh dengan perasaan. Jadi kau akan mut-mutan. Orang yang dalam Tuhan itu tak perlu mut-mutan. Haleluya. Nah, jadi orang pun mau menghadapi, nggak usah lah mau aku cakapi dia, moodnya lagi gak bagus katanya. Cemana pula kayak gitu ya kan? Harusnya ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, oh kita enak aja mengalir terus saling membangun. Jangan tiba-tiba moodmu dibawa ya kan, terus ekspresimu kencut, orang jadi takut lihat kamu ya kan. Nah tapi orang muda itu terkenal dengan kekuatannya. Yang keduanya keramahannya, ramah. Coba bilang kiri kanan, ramah. Yang ketiga adalah hidup menjadi teladan. Siapa teladan kita yang bukti hidup di muka bumi ini? Ada Yesus. Itu perlombaan kita hidup jadi teladan. Makanya yang tua harusnya jadi teladan. Ya, harusnya begitu polanya. Jangan mau anak kecil menjadi teladan kita. Memang kadang anak kecil dipakai Tuhan untuk memberi contoh kepada kita. Tapi hai engkau yang sudah punya lama hidup di muka bumi, harusnya kau sudah menjadi teladan. Dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, apalagi kasihmu, kesucianmu, kesetiaanmu, kekudusan, apalagi orang muda. Haleluya. Haleluya. Ini perlombaan kita ada 3. Menghidupi firman, roh tubuh terpelihara sempurna. Yang ketiga, menjadi teladan. Hidup menjadi teladan. Kalau kayak gini kita, dikit pun kita, kota kita kecil gitu kayak Padang Laban, oh bisa kita gemparkan. Padang Halaban, bukan kata yang banyak gereja di Padang Halaban ini, satu pun tak ada yang menjadi contoh katanya. Tapi kita berdiri, gak ada kayak gitu. Kami yang terang bersama dengan Tuhan. Walaupun kita hanya 8 orang. Makanya pelayanan kita itu bukan pelayanan yang didasari oleh ya banyak-banyak jumlah gitu. Walaupun Tuhan sedang persiapkan. Rantau Perapan ini sedang Tuhan siapkan ini. Dengan jumlah ini. Tapi kami sudah membangun dari tahun ke tahun. Percaya. Nah, Padang Halaman gampangan kita bersatu. Kita rebut itu semua orang-orang muda yang gak jelas ngapain. Kita rebut mereka dalam roh. Caranya dengan kita ini menghidupi firman, kita fokus. Jangan tuntut
orang, tengoklah karena tua-tua. Dalam satu keluarga mungkin hanya satu yang cinta Tuhan, yang hanya satu yang beribadah. Tidak apa-apa, yang satu itu bisa menyelamatkan seisi rumah. Jadi kuat. Jadi kita fokus. Dengan pertumbuhan kita ada yang terjadi. Dengan kesungguhan kita ada yang terjadi. Dengan gila-gilaan kita ada yang terjadi. Haleluya. Karena Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh, Dia akan melimpahkan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah mundur. Tetap maju. Walaupun kau sendiri di rumah, ya, yang bertobat, nggak masalah, Tuhan besertamu. Haleluya. Rebut kembali orang-orang muda itu yang nggak jelas ngapain di kota-kota kecil. Bukan karena kita desa, enggak. Desa, kota sama saja. Yang menjadikan kita hebat hanya Tuhan. Di kota pun kita, di desa pun kita bisa jadi orang hebat. Kita kata Bapak, ya ini adalah pewahyuan dari Bapak, akan keluar orang hebat dari sini. Siapa yang membuat? Kita yang membuat. Jadi tangkap itu, pegang itu, kantongi, simpan. Jadi kau melangkah, tamat SMA, tamat ini, tamat, kau tahu di mana rumahmu. Kau bangun rumahmu. Haleluya. Haleluya. Fokusnya ada 3 tadi, menghidupi firman, roh, tubuh, jiwa terpelihara sempurna, hidup menjadi Tuhan. Jadi jangan biarkan dosa mengintimidasimu. Ketika kau tahu itu kau dosa, kau sedang melakukan dosa, berbalik langsung. Cari firman Tuhan. Deklarasikan, Tuhan, jika aku hari ini berdosa, aku katakan tidak untuk dosa ini lagi Tuhan. Tolong aku untuk bertobat. Katakan dengan mulut, jangan dalam hati. Karena orang yang kecurian gak pernah minta tolong. Kecurian nih, kayak mana coba orang menolong dia? Gak bisa kan? Kau kalau kecurian, tolong gitu kan, sekuat tenaga kan? Ya kau itu bisa melakukan dosa, kau kecurian sama tipu muslihat si iblis. Kau katakan dengan sepenuh tenagamu, Tuhan, gitu, menjeritlah kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Gitu. Jangan dalam hati. Apa itu? Dibilang orang lah kita gila ya kan? Haleluya. Haleluya. Nah, karena apa? Karena Allah selalu punya inisiatif membangun kita. Allah sendiri yang punya inisiatif mau jadikan siapa kita. Dia sendiri yang mendatangi kita. Dia sendiri yang menemukan kita. Saya punya ilustrasi yang sudah saya bagikan sama anak youth yang rantau perapat. Ada 2 sepasang besti. Satu seniman, satu apa? Pedagang. Mereka sama-sama bestian. Tahu besti ya? Ini perumpamaan tentang ini ya. Mereka sama-sama mau maju. Pergilah mereka ke suatu tempat. Si seniman mau mencari inspirasi, si pedagang mencari apa? Bahan yang mau dijualnya. Mereka pergi. Oke, sepakatlah kita kemana? Ke hutanlah kita katanya. Ke hutanlah mereka. Ke hutan sama-sama. Oke, si pedagang fokus untuk berjualan. Seniman fokus untuk mencari inspirasi. Seniman, tahu seniman kan? Tahu ya? Nah, jalanlah mereka. Tiba-tiba si pedagang ini sudah tahu, oh ini kayu mahal. Wih, ini ya dicatatnya semua, ditandainya. Oh ini semua nilai tinggi, mahal-mahal ini. Kaya lah aku habis ini katanya. Datang seniman aja. Yalah ya. Kau kan pedagang, suka kau lah katanya kan. Pedagang kan tahu, apalagi dibilang dia, aku pedagang 10 tahun, aku berdagang kayu. Kau gak usah apalah, kau ragukan aku katanya. Gak ragukannya, jangan ragukan aku 10 tahun, aku tahu yang mana ya. Kulit aja daunnya udah tahu aku ini mahal katanya. Namanya dia pedagang ya kan. Dan itu bisa terbukti sudah terjadi beberapa mungkin tempat ya. Nah kemudian di perjalanan itu mereka menemukan sesuatu hal yang sama-sama mereka lihat dengan mata mereka. Ada di situ yang pohon yang terletak di jalan itu setengah busuk. Ya, kemudian pohon itu setengahnya lagi enggak. Si pedagang bilang, apanya ini menjalani jalan ini, kata si pedagang. Usah kau tengok ini udah busuk lagi, enggak ada nilainya ini. Busuk, kan setengah busuk setengah enggak kan? Jadi udah jangan kita lanjut. Si seniman nengok. Kau kalau mau lihat silakan saya, aku mau lihat dulu katanya.
tengoknya. Ternyata si seniman ini punya salah satu pemikiran untuk merombak tadi ini, ya karena punya bentuk yang unik, dia rombak sedikit, kemudian dia akan bawa untuk menjadi inspirasi di pamerannya. Namanya seniman ya. Kemudian si pedagang marahin, kau kok bodoh kali, udah aku bilang itu nggak ada nilainya katanya. Kau percaya sama aku 10 tahun udah pedagang katanya. Jangan dibawa. Datang seniman, enggak, kau kan pedagang, aku seniman, aku tahu apa yang harus kulakukan katanya. Dibawanya lah. Udah, setelah dibawanya, kemudian dipermaknya. Si pedagang udah dapat lah dia kan harta segala macam, udah dijualnya segala macam, ya kan? Tiba pameran lah seniman ini. Dibuatlah ya kayu tadi yang setengah busuk tadi di tengah-tengah gedung tempat dia pameran. Rupanya seniman itu kan semua orang-orang yang datang melihat seniman kan orang-orang seniman juga kan? Orang-orang yang punya insting seniman kan? Datang, satu persatu melihat. Terkagum-kagum mereka. Datang 2 lagi. Akhirnya mereka paling banyak melihat kayu ini tadi. Sampai orang mulai melelang itu dengan harga yang mahal. Datang kawan si pedagang ini mau melapor, kayuku laku kali gitu kan. Datang lihat, kok agak lain. Kok bisa tengah-tengah ini ramai pikirnya kan. Didatangilah si kawan seniman itu. Kenapa kok bisa busuk? Yang itu kau buat kayak gitu sampai bernilai. Itulah kau kan. Jangan semua yang kau anggap itu nggak bernilai katanya. Jadi kayak mana rupanya itu udah banyak kali orang ada yang lelang. Lebih kaya aku daripada kau katanya. Banyak yang melelangnya, banyak yang menginginkannya. Dari situ kita bilang apa? Kita dapat apa? Tuhan sendiri yang menemukan kita, walaupun sebusuk apa diri kita. Dia datang sendiri, membawa kita, mempermak kita, sehingga kita bernilai tinggi. Jadi kita akan di showing di tengah-tengah. Makanya banyak menantikan kita bangkit. Di showing banyak orang terkagum-kagum, banyak terinspirasi, banyak Jadi sebusuk apapun kamu, apapun cerita kita, sebusuk apapun saya, Tuhan sendiri yang punya inisiatif ya menemukan kita. Menjadi orang apa? Orang yang bernilai tinggi. Amin. Jadi hargamu bukan karena kau ngikuti tren TikTok zaman sekarang. Hargamu Tuhan sendiri yang memberi. Haleluya. Hargamu bukan rokok yang diberikan kepadamu, enggak gentleman rokok atau tua. Anak muda susah itu kak, susah kak. Tuhan memang waktu solidaritas kak katanya. Hei kau, hargamu Tuhan sendiri yang memberinya. Amin. Inisiatif Tuhan membentuk kita bernilai tinggi. Haleluya. Jadi percayalah, sebusuk apapun kita bisa Tuhan permak sampai kita memiliki harga tertinggi. Amin. Amin. Karena orang yang menemukanmu adalah orang yang tepat. Seniman tepat orangnya menemukan kayu tadi kan? Si pedagang mana tepat? Mana ngerti dia? Tuhan tepat menemukan kita. Pemimpin kita tepat menjadi mentor kita. Dengan begitu nilai kita naik. Haleluya. Yang tak pernah dipandang oleh dunia, tapi Tuhan naikkan nilai kita. Mulai dari rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi tetap pada panggilan. Tetap pada tujuan. Udah tadi perlombaan kita ya, 3. Oke, lanjut tujuan kita. Terus ke bawah. Tujuan ke bawah lagi kak. Lagi. Nah, tujuan di dalam Tuhan. Ya, ada tujuan ya spesifik yang kita bisa jabarkan dalam rumah Tuhan ini ya. Spesifik di dalam rumah ini, khususnya anak Yud. Yang pertama, ya, kita mau jadi orang-orang ya yang nama kita tercatat di dalam surga. Kitab kehidupan surga. Ya, jadi kita mengikut Tuhan ini karena kita tahu kita sudah jadi orang yang tertulis namanya di surga.
Nah ini tujuan, ya tujuan kita. Jadi kita mengikut Tuhan ini ada tujuannya. Yang pertama, kita mau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan kerajaan sorga. Artinya apa? Artinya kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Kita menjadi warga. Jadi dari muda kita sudah membuang beban dosa untuk apa? Supaya Tuhan mencatat nama kita. Bukan hanya kita, nanti keluarga kita juga akan selamat. Haleluya. Nah, kedua, Allah rindu melihat kita menjadi warga kerajaannya. Yang ketiga, Allah mau kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika kita nanti tahu, kita kan masih muda ini kan, Kak, ngapain kita memikirkan hal-hal yang nanti udah tua? Kan masih muda, Kak. Hei, dari mudalah kau harus pikirkan masa tuamu. Amin. Nanti kalau sudah tua nanti, ya kita tahu kemana kita berada. Kita sudah mati nanti kemana kita? Jangan bilang ke surga kalau kelakuan kita nggak sesuai dengan firman. Jadi jangan bilang ke neraka. Di neraka itu banyak orang pintar di situ. Sedangkan kita lalap lagi, kita jatuh terus, dibodohi si iblis, ya kan? Nggak diterima iblis kita. Kemana kita? Nggak tahu lah, nggak terima surga, nggak terima neraka. Nggak ngerti lah ya kan. Jadi jangan bilang, Kak masih muda, masih jauh lagi masa tuaku. Jangan katakan. Dari mudalah kita menetapkan, memberi rumah. Kalau masih muda ini kan masih sekolah, nggak tahu kan, tinggal sama orang tua kan. Nanti kalau sudah surga udah ada tempat tinggal kita. Haleluya. Nah kita yang sudah kerja, yang udah apa, jangan hanya ya di sini ngontrak, di bumi ngontrak, di surga pun tak tahu tempatnya. Cuman coba ya kan, nggak ada kekekalan. Tapi kita tahu walaupun kita ngontrak di bumi ini, tapi di surga sudah ada tempat kita. Haleluya. Nah yang terakhir, mencapai masa depan yang gilang gemilang. Masa depan gilang gemilang. Nah ini masa depan. Orang yang percaya akan diberi masa depan. Orang yang mau dibentuk akan diberi masa depan. Haleluya. Haleluya. Kamu percaya? Kita percaya? Haleluya. Siapa percaya masa depannya gilang gemilang? Tapi masa depan ini nggak bisa kita ambil dengan biasa-biasa. Sama seperti militer itu ya, dari awal saya bilang ya, mereka harus bangun jam berapa? Jam 5. Tuh, sit up, apa, lari, segala macam. Kalian kira itu gampang? Sangat menyiksa jasmani. Sama Tuhan juga kita harusnya lebih dari itu. Tubuh ini nggak boleh berdekatan dengan dosa. Amin. Jika tubuhmu suka dengan dosa, langsung lari kepada Tuhan. Mulai kau berdoa, mulai kau baca, mulai kau berpuasa. Kalau makin lama makin nggak bisa kau tinggalkan, misalnya HP-mu itu pornografi, berpuasalah. Jika kau susah memutuskan pacarmu itu, hei berpuasalah. Sampai pada akhirnya kau bersih kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi Kak, aku tua-tua nggak berkawin. Hei kau, masa depanmu gilang gemilang. Nggak usah kau urusin itu, urusin dulu karaktermu tadi. Tohnya nanti kau jadi sama orang jadi beban kau. Kau nggak bisa diurus kau. Ya kan? Ya kan, yang sudah beristri dan bersuami udah tahu itu. Ya kan? Iya. Fokuslah mengejar karakter yang benar. Ketika orang benar bertemu dengan orang benar, gak perlu lagi mengurusi satu dengan lain. Mengurusi Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Jadi jelas. Siapa percaya masa depannya gilang gemilang? Kita percaya, amin. Lakukanlah dengan kesadaran. Jangan lotoi-lotoi. Terapkan militer. Tapi ingat para pemimpin, jadi teladan baru mulai memberi teladan. Ya, jangan kita kowar-kowar, kita pun belum memberi teladan. Itu tidak seperti Yesus ajarkan. Kata Tuhan apa? Yang paling terbesar adalah pelayan, hamba. Hatoboan kalau katanya. Parhobas. Makanya kami yang ngerjakan, kami yang masak, kami yang ini segala macam, kami yang MC, kami lagi yang semuanya. Karena yang paling terbesar adalah seorang pelayan. Yang duduk ini ya, itu nggak tahu lah ya kan.
Makanya semuanya terlibat. Jadi waktu dibilang Miss Resti, Bu Resti, ayo guru katanya. Jangan lalap guru. Nggak dikasih lagi aku goreng katanya. Ya, goro itu gotong royong. Gotong royong. Gorong royong itu ngapain? Bersih-bersih. Cuci WC, mengepel, cabut rumput. Kami lakukan itu setiap minggu dan setiap bulan kami sama-sama. Jadi gimana Tuhan mau melihat rumah Tuhan ini memang ada tapi lingkungannya kotor, tak ada penghuni. Kitalah yang harus bersih. Karena Bapak bilang bersih itu sehat itu kuat itu menang itu. Kalau udah bahagia katanya apalagi yang kurang di hidup ini? Sudah dapat semua ya kan? Haleluya. Jadi nanti kalau Pak Alpian Bu Resti bilang, hei kau, berdoa aku supaya putus dari pacarmu ya. Siap, laksanakan. Hei kau, jangan kau terus fokus sama ini ya, kerja-kerjamu itu ya, sama Tuhan kau berkurang. Siap, laksanakan. Haleluya. Hei kau ya, jangan kau terus kau melawan aja. Berubah kau katanya. Siap, laksanakan. Amin. Haleluya. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, amin. Kita tahu siapa yang kita sembah, amin. Terbukalah hatimu, maulah kau diajar sama mentor. Gak ada di dunia ini bisa berhasil tanpa mentor. Seberapa kau mengasihi Tuhan, segitulah kau mengasihi mentormu. Mentor itu orang yang membimbingmu. Kau bilang kau kasihi Tuhan, kau tak pernah mengikuti arahan pemimpinmu, itu omong kosong. Ketika kau mengasihi Tuhan, kau akan lebih mengasihi pemimpinmu. Karena yang diutus Tuhan itu yang kelihatan. Gimana kau mau mengasihi yang gak kelihatan? Yang kelihatan aja kau cuekin. Sepanjang 1 tahun tak pernah kau salam. Kau hanya tanya kabar gak pernah. Hei kamu, gimana kau bilang Tuhan aku mengasihimu? Kau pun tak pernah mengasihi pemimpinmu. Tunjukkan kasihmu. Mulai dari apa? Kesungguhanmu, ketaatanmu, kepengikutanmu, hatimu yang tulus, tanpa tersembunyi. Jangan banyak udang di balik batu, ya kan? Supaya kau dapat untung. Datanglah aku, nanti aku dibuat pemain gitar. Jadi artis laku. Woi kau, ada udang di balik batu. Tapi kau katakan Tuhan, kalau aku dikasih kesempatan ini Tuhan, ajari aku tetap kudus. Jangan jadi batu sandungan Tuhan. Gitu. Haleluya. Dan kita pun akan melihat, oh benar ya ini anak Tuhan. Inilah dia anak Bapak Pendeta Jermalau. Haleluya. Semangat. Semangat. Capai tujuan tanpa rintangan, amin. Kita akan fokus kepada hal yang sedang kita kerjakan tanpa harus sibuk mengurusi dosa dan beban. Kalau kita rintangi dengan itu, nggak usah fokus ke situ, langsung tarik Tuhan, langsung ambil tingkatan iman, tindakan iman, percaya, datangi mentormu. Kalau kau nggak sanggup, datangi mentormu, minta dukung dalam doa, karena kau nggak bisa berjalan sendiri. Haleluya. Kau butuh orang yang menaungi, amin. Haleluya. Siap. Siap. Gemparkan di mana kita berada, amin. Jangan pelayanan kita pelayanan opung-opung. Artinya letoy. Penuh semangat. Anak muda dilihat dari kekuatannya, amin. Orang tua dari kebijaksanaannya. Mari kita tunjukkan. Haleluya. Nanti kita ketemu di bulan depan dengan orang yang baru, dengan kekuatan minimal, kekuatan yang baru. Orang lama yang mulai terlepas kita tarik kembali. Jangan biarkan mereka sendiri. Di luar sana sangat menyeramkan. Amin. Caranya pertama, fokusmu, perbaiki dirimu dengan Tuhan. Baru mereka akan Tuhan benahi. Amin. Haleluya. Angkat tangannya, haleluya. Semangat. Perempuan semangat. Laki-laki semangat. Lebih lagi perempuan. Hai para laki-laki. Kok ada perempuan di situ ya? Kamu salah tempat kok ya. Oke, haleluya. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. Pastikan kita luar biasa lagi, amin. Haleluya.
Baik, kita akan berdoa sebelum kita akhirin. Mari pemain musik sebentar. Oke, kita akan katakan dengan mulut kita apa yang kita dengar ini. Mari kita doakan sebentar, 5 menit, 10 menit. Kita doakan diri kita supaya kita bisa menerimanya ini dengan lemah lembut, menerimanya dengan enggak keras hati. Amin. Mari doakan, minta tolong sama Tuhan dengan suaramu yang terbuka. Amin. Jangan diam. Haleluya. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu hanya kau dan Tuhan yang tahu. Doakan dirimu. Haleluya. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Oh, Rashanda Brabaka Yaralabaka Shekaradabakae. Tuhan Kawalalah satu-satunya yang mengerti setiap hati kami. Reshanda Brabaka Yaralabakai. Roko Shakatakayana Brabaka Yanaba. Tuhan Kau tolong kami, Tuhan Kau sanggupkan kami menghidupi setiap firman-Mu. Oh, Rashanda Brabaka Yaralabaka Shaka. Oh, Radabaka Bakashe. Lebrabashanda Brabo. Rikadabaka Shaka. Kadabakaya ralabo, ridibikaya ralabo, ridibikahanda braba shekaralabo. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang kuat, anak muda yang kuat, anak muda yang penuh kekuatan di dalam Engkau. Jadikan kami, jadikan kami, jadikan kami. Oh, rashanda brabakaya ralabo, ridibikaya ralabo shekaralabakaya ralabo, ribabababa yahandia braba sheka. Mulai berdoa dengan kesungguhan hati. Mulai katakan deklarasimu dengan firman yang kau dengar. Mulai buat tindakan iman. Katakan, Tuhan, aku mau berlari. Mungkin aku terlambat tapi aku bisa berlari. Kakiku akan semakin kuat karena firman-Mu. Kakiku tidak akan terhambat lagi karena firman yang kau berikan sangat luar biasa. Oh, rabasyaka dabakai, rada baba baba babakai, rabasyaka, lebrabaka yaralabo. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Terjadilah, terjadilah. Rababaka shakaralabaka sheka, robo shakadabaka yanabaka. Jadikanlah, jadikanlah.